Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Dan semoga Mas Bro semua yang sedang menonton diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Di kesempatan kali ini kita bakalan nge-review tentang Clear Auto Glow 2010 tipe HS, yang nantinya bakalan saya clear coat di media yang sudah aku karbon atau aku forget ini ya Mas Bro. Jadi untuk takarannya nanti kita atur sesuai TDS, dan nanti bakalan kita review gimana ketebalan film sama flow time-nya, apakah enak atau tidak, dan hasilnya gimana untuk dagingnya. Karena jujur saya pertama kali menggunakan clear dari Auto Glow tipe HS ini Mas Bro, yang 2010. Okay, let's go. Oke Mas Bro, jadi di sini langsung aja kita racik ya dengan botol takar. Karena kalau kita menggunakan filling saya rasa kurang tepat, karena filling itu bisa hancur atau bisa baik. Jadi alangkah baiknya kita gunakan aja botol atau gelas takar ini supaya nantinya benar-benar pas. Dan untuk Auto Glow tipe HS ini perbandingannya 2:1, dan untuk thinner 0,5%. Dan kita sesuaikan di TDS nya aja Mas Bro ya. Dan di sini untuk flash of time kita kasih 15 menit sesuai di TDS nya, dan kering sentuh itu 15 menit. Wow, benar-benar cukup itu ya, cukup cepat kering ya, menguasai. Jadi cobalah kita nanti bakalan kita racik dan kita campur, kemudian langsung kita clear coat di media yang sudah saya karbon yang tadi di video awal tadi Mas Bro. Jadi untuk Mas Bro usahakanlah kalau nggak punya botol takar, silahkan beli botol takar atau gelas takar, karena harganya ya cukup terjangkau sih. Daripada kita main filling, mending kita beli lah gelas takar seperti kita ini, atau kita beli penggaris. Akan tetapi kalau penggaris itu nggak enaknya itu terkadang ada yang 2:1, ada yang 4:1. Jadi yang sangat fleksibel adalah gelas takar seperti ini Mas Bro. Dan ini untuk campuran clear coat udah saya jelaskan ya, 2:1. Dan nanti untuk thinner saya memilih thinner dari Second yang reducer medium, karena di sini saya melakukan clear coat di cuaca sore hari, jadi agak redup. Jadi nggak perlu kita memerlukan thinner yang slow reducer. Karena kalau kita memakai slow reducer kita cukup waktu lama buat mengeringkannya, karena di sini aku tidak memakai mesin open atau pemanas Mas Bro. Jadi di sini aku tetap pakai yang reducer medium aja, karena sebelumnya saya memakai clear glasurit pun juga memakai thinner reducer medium. Meskipun di cuaca malam, terkadang kan aku pulang kerja jam 5 lah, jam 5 sore, dan aku
clear coat, terkadang jam 7 jam 8 malam itu masih terkesan aman, tidak ada bintik-bintik jarum atau terjadi crack ya Mas Bro. Akan tetapi untuk Mas Bro yang mempunyai open, maka lebih baik pakai yang slow, karena thinner yang slow itu lebih bagus daripada yang medium. Tapi itu semua tergantung sama kebutuhan masing-masing painter Mas Bro. Dan di sini kita tunggu buihnya hilang dulu sekitar 10 menitan lah. Kemudian langsung aja kita hantam ke medianya. Dan ini untuk alat, saya menggunakan alat dari spray gun Aurita K350 yang sudah dimodifan. Dan untuk tekanan angin saya menggunakan 2 bar. Untuk fluid aku buka full open. Dan untuk setiap jeda aku kasih jeda 15 menit seperti yang ada di TDS nya Mas Bro. Dan di sini saya lapisi dengan 3 lapis di semua media yang sudah saya videokan di awal tadi Mas Bro. Jadi nanti aku sih juga penasaran sih gimana ketebalan daripada Clear Auto Glow yang tipe HS ini, karena yang harganya cukup terjangkau sih, di angka 200-an lah, ketimbang kita pakai yang glasurit. Cuman emang yang tipe glasurit itu emang kan dagingnya benar-benar tebal banget, dan filmnya itu pun keras ya Mas Bro. Tekstur dari pernisnya itu benar-benar keras. Jadi emang sih kalau glasurit nggak bisa dibohongi, karena itu adalah produk dari Jerman Mas Bro. Akan tetapi untuk Auto Glow ini mau saya bandingkan sih untuk di Clear glasurit, apakah masih terkesan aman untuk ketebalannya nanti, terus untuk kekerasannya, karena terkadang customer meminta harga yang sedikit menawar ngawur. Jadi kalau ada customer yang sekiranya ada menawar yang ngawur, aku kasih aja Auto Glow kalau memang hasilnya baik. Karena meskipun customer nawar, kita pun juga harus memberikan kualitas yang terbaik juga kan Mas Bro, karena ini untuk nama baik bengkel kita. Jadi nggak masalah lah kita berikan, meskipun customer lah umpamanya nawar di harga, kalau repaint full body beat aku kasih harga 900, kemudian ditawar di harga 800 atau 700, ya aku kasih aja untuk Clear Auto Glow. Atau bisa juga pakai Clear Dana Gloss. Tapi untuk yang di atas 1 juta ke atas, 1.500-an lah ke atas, aku pasti pakai Clear glasurit, karena memang aku suka dari tekstur glasurit, nggak pernah mengecewakan sama sekali. Karena dari produk Jerman aku pun selalu percaya, mulai dari spray gun Sata itu juga produk dari Jerman, dan kualitasnya pun udah nggak bisa dibanding-bandingkan dengan kualitas yang ada di produk Indonesia Mas Bro. Akan tetapi kalau kita mau mengakali, orang Indonesia paling hebat-hebat dibandingkan orang luar negeri. Percaya kan Mas Bro? Karena orang Indonesia adalah orang yang paling suka ngakal. Jadi setelah kering 1 kali 24 jam, hasilnya seperti ini Mas Bro. Ya lumayan cukup ciamik sih. Menurutku emang bener-bener cukup ciamik. Untuk ketebalan film juga masuk di akal, meskipun harganya murah di angka 200-an. Bener-bener hasilnya memuaskan lah, dan cocok lah untuk kita nanti kalau ada customer tawar-menawar di harga hancur, kita kasih aja Auto Glow yang tipe HS ini sudah masuk di akal. Dan di sini terdapat
sedikit bintik-bintik buih. Mungkin itu karena kemarin saya nembaknya terlalu tergopoh-gopoh kemungkinan, karena kemarin emang diburu kerjaan, jadi aku di bagian winglet itu langsung saya hantam tebal di bagian lapis kedua dan ketiga, karena sayang kalau sampai pernisnya nggak habis. Tapi alhasil ada di bagian bawah itu ada yang sedikit berbuih, tapi masih aman karena udah aku poles mas bro. Jadi untuk penilaian hasil clear coat dari Autoglow tipe HS2010 saya kembalikan ke mas bro semua. Jadi cukup sekian dulu video dari aku ini mas bro. Semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat silahkan share ke teman-teman painting semua. Oke mas bro, jadi cukup sekian ya video kali ini. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.